Lingkungan adalah tempat tinggal kita. Semua yang kita lakukan setiap hari, seperti bernafas, minum, makan, dan beraktivitas, sangat bergantung pada kondisi alam di sekitar kita. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kondisi lingkungan terus mengalami penurunan. Air sungai yang dulu jernih kini berubah keruh, udara segar semakin sulit ditemukan, dan sampah seolah tak pernah berhenti menumpuk, dan dampaknya sudah mulai terasa di mana-mana. Dan masalah ini dinamakan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, atau komponen berbahaya ke dalam alam yang menyebabkan perubahan negatif pada ekosistem. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada hewan dan tumbuhan, tapi juga pada kesehatan dan kehidupan manusia. Sebagian besar pencemaran berasal dari aktivitas manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika gas berbahaya dilepaskan ke atmosfer. Asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, asap pabrik, dan kebakaran hutan menjadi penyebab utamanya. Pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit pernafasan, menurunkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada pemanasan global. Ketika lapisan udara terus tercemar, suhu bumi meningkat dan cuaca semakin menjadi tidak menentu. 2. Pencemaran air. Air adalah kebutuhan dasar manusia, namun banyak sumber air yang kini tercemar. Limbah rumah tangga seperti deterjen, minyak bekas, hingga sampah plastik mengalir ke sungai dan laut. Industri juga sering membuang limbah kimia tanpa pengolahan yang tepat. Akibatnya, banyak ekosistem air rusak, ikan mati, dan pasokan air bersih untuk masyarakat semakin menurun. Pencemaran ini bahkan bisa menimbulkan penyakit seperti diare, keracunan, atau infeksi kulit. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah muncul ketika bahan-bahan berbahaya masuk ke dalam permukaan tanah. Sampah plastik yang sulit diurai, baterai bekas, pestisida, dan limbah industri merupakan penyebab utamanya. Tanah yang tercemar kehilangan kesuburannya. Tanaman sulit tumbuh dan bahan kimia bisa masuk ke dalam rantai makanan manusia melalui hasil pertanian. Dampak pencemaran terhadap kehidupan. Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya dirasakan saat ini, tapi dalam jangka panjang. Ekosistem yang rusak membuat banyak spesies hewan kehilangan tempat tinggal. Perubahan cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai menjadi semakin sering. Kualitas udara yang buruk meningkatkan risiko penyakit kronis seperti asma dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran juga mengganggu aktivitas manusia secara langsung. Air bersih menjadi lebih sulit didapat, tanah kurang produktif untuk pertanian, dan biaya kesehatan semakin meningkat. Jika pencemaran tidak dikendalikan, generasi mendatang akan menghadapi bumi yang jauh lebih keras untuk ditinggali. Solusi dan langkah yang dapat kita lakukan. Untungnya, setiap orang bisa berkontribusi untuk mengurangi pencemaran. Langkah pertama dimulai dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau mengganti kantong belanja dengan tas kain. Kita juga bisa membantu menjaga kualitas udara dengan tidak membakar sampah, lebih sering menggunakan transportasi umum, dan beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Selain itu, memilih sampah organik dan non-organik dapat membantu mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Menghemat listrik, mengurangi konsumsi air,
Dan menanam pohon juga merupakan langkah kecil yang memberikan dampak yang besar. Pemerintah dan organisasi lingkungan memang punya peran penting, tapi perubahan terbesar justru dimulai dari kebiasaan kecil kita sehari-hari. Bumi sudah memberikan kita segalanya, udara untuk bernafas, air untuk hidup, tanah untuk bertani, dan alam yang indah untuk dinikmati. Sekarang, bumi sedang meminta kita untuk menjaga dan merawatnya. Jika kita terus abai, lingkungan akan semakin rusak dan kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan bumi kita. Lingkungan bukan hanya bertanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu, tapi tanggung jawab kita. Mari kita jaga rumah kita agar tetap layak dihuni, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Karena bumi cuma satu dan dia sedang menunggu langkah kecil dari kita. Cukup dari tindakan yang kecil yang dilakukan dengan konsisten. Bumi cuma satu dan masa depannya ada di tangan kita. Salam geografi, cintai bumi, lindungi bumi.